BPJS menjamin akses masyarakat Indonesia untuk bisa masuk ke dalam fasilitas tersebut apabila sakit. Di wilayah Tegal ini, kalau secara segmentasi itu 18% dari total cakupan BPJS itu dari pekerja penerima upah, 4%-nya dari PNS dan 14%-nya itu dari badan usaha. Iurannya itu terbagi dua, 1% dari pekerja dan 4%-nya dari pemberi kerja untuk 5 anggota keluarga. SMN Pantura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Suara Merdeka. Kembali lagi di channel favorit kita di SMN Pantura Podcast bersama saya Nabila Ajisa. Sobat Suara Merdeka, selamat datang kembali di podcast kita pada kali ini, di mana hari ini kita akan membahas terkait dengan jaminan kesehatan nasional dengan narasumber spesial kita dari BPJS Kesehatan. Nah, langsung aja ini kita sudah bergabung ini bersama narasumber kita. Ada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tegal, Bapak Cohari. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, Mbak Bella. Wah, ini Makasih. namanya beken sekali ini ya sepertinya ya. Wajib ya. Pak, selamat datang dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya ini Bapak Cohari di tengah kesibukannya ini ya Pak ya, sudah bergabung dan akan berbincang-bincang bersama Bella di sini. Bapak Cohari, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Nih Bapak Cohari, hari ini kita akan membahas terkait jaminan kesehatan nasional nih Pak, atau yang biasa disingkat dengan JKN. Sebelum kita masuk ke program apa aja yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan Cabang Tegal, di sini mungkin bisa Pak Cohari jelaskan terkait jaminan kesehatan nasional itu sebenarnya jaminan kesehatan yang seperti apa sih Pak? Oke, Mbak Bella, makasih. Selamat pagi Sobat Suara Merdeka. Tuh, sekali lagi luar biasa bisa menyapa Sobat Suara Merdeka. Mungkin gini Mbak Bella ya, banyak orang itu taunya BPJS ya. Dan sebenarnya BPJS itu ada dua, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Tapi kalau dengar BPJS, pasti yang diingat adalah BPJS Kesehatan. Ya. Jadi BPJS itu penyelenggaranya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, programnya namanya Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional itu, Mbak Bella, menjamin akses layanan. Ya, ada akses, ada supply set, ada demand set. Supply set itu tugas dari Kementerian Kesehatan yang menyediakan dokter, menyediakan rumah sakit, menyediakan puskesmas, dan hal-hal lainnya. BPJS menjamin akses masyarakat Indonesia untuk bisa masuk ke dalam fasilitas tersebut apabila sakit. Aksesnya bagaimana? Ada yang memberi jaminan layanan, ada yang membayar rumah sakit itu, sehingga masyarakat yang sakit itu tidak terkendala akses ke fasilitas kesehatan, Mbak Bella. Baik rawat jalan maupun rawat inap yang ada di rumah sakit gitu. Jadi fungsinya adalah menjamin akses apabila ada yang sakit, karena yang dijaminkan adalah sakit ya, karena kesehatan. Untuk apa? Agar tidak jatuh pada kondisi sosial, itulah jaminan sosial. Kondisi sosial itu apa? Kemiskinan. Kalau dulu ya Mbak Bella, orang sakit kanker dan sebagainya, kan jual tanah, jual kambing, yang punya kambing, jual sapi. Tapi dengan adanya JKN, kita yang membiayai itu. Jadi masalah sosial itu dapat kita cegah, orang tidak menjadi lebih miskin, atau yang kaya tidak menjadi miskin dengan adanya jaminan sosial bentuknya JKN, Mbak Bella. Ya. Berarti itu memang untuk semua nih Pak, untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia itu berarti masuk ke JKN semua? Ya, itu sifatnya wajib. Karena amanat undang-undang itu wajib bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing yang minimal
1 tahun ada di Indonesia, Mbak Bila. Oh, minimal Ngomong-ngomong, 1 Mbak tahun. Bila udah terdaftar JKN belum ya? Wah, ini saya sudah nih, Pak. Oh, wis Untungnya ini ya, keren. untungnya Gitu. sudah ini. Kita harus taat ya. Lalu untuk mungkin di luar sana di Sobat Suara Merdeka nih Pak, ada yang mungkin belum terdaftar nih Pak. Nah, gimana sih Pak atau cara pendaftaran dan kepesertaan dari JKN itu sendiri? Oke, Mbak Bila. Saya bicara khusus Tegal ya. Oke, Eh, boleh. Tegal itu ada kantor cabang Tegal, ada tiga kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Alhamdulillah ketiganya sudah UAC. UAC itu lebih dari 95% penduduknya terdaftar sebagai JKN, ya baik aktif maupun non aktif, Mbak Bila. Gitu. Sebelum daftar, saya ingin menyampaikan bahwa kepesertaan itu terbagi 2 segmentasi besar. 2 segmentasi. Ya, 1 penerima bantuan iuran atau ya basa Jawa nih sing dibayari ya. Yang kedua sing bayar dhewe gitu. Jadi penerima bantuan iuran dan non penerima bantuan iuran. Kalau penerima bantuan iuran itu istilahnya PBI, Mbak Bila. Dari PBI. pusat itu dari Kementerian Sosial itu tidak daftar, tapi didaftarkan oleh Kementerian Sosial ke Kementerian Kesehatan dari data terpadu kesejahteraan sosial. Tuh, Mbak Bila. Mbak Bila mungkin terdaftar mandiri atau apa kalau Mbak Bila? Mandiri Pak. Oh, mandiri. Ya. Mandiri itu termasuk yang segmentasi kedua tadi, yang penerima bantuan non penerima bantuan iuran terbagi segmentasi. Secara umum 3 ya. Pekerja, ya itu baik PNS maupun non PNS, penyelenggara negara non penyelenggara negara. Yang kedua pensiunan yang itu tidak bekerja, dan terakhir tadi mandiri. Ya, mandiri itu dibedakan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Iurannya berbeda-beda. Itu berarti dibedakan ya, iuran ya Pak? Ya, Mbak Bila kelas berapa? Saya kelas baru ya, kalau boleh tahu ya. Kelas 5 SD. Kelas 5 ya. Nah, untuk persyaratannya tersendiri Pak, kan tadi ada yang bantuan dari pemerintah gitu kan ya, terus yang mandiri ada yang kelas 1, 2, 3 itu ada persyaratan tersendiri. Masing-masing itu beda-beda. Kalau yang pusat itu daftar oleh pemerintah pusat, yang kelas 3 pemerintah daerah. Di sini ada kota Tegal itu yang mendaftarkan lumayan besar, sekitar 30%-an lah penduduk Tegal, kota Tegal. Saya terima kasih kepada pemerintah kota Tegal yang mendaftarkan kelas 3, ya, iurannya dibiayai oleh pemerintah kota Tegal. Di Brebes juga dan di Kabupaten Tegal juga. Cuma kalau di Kabupaten Tegal itu UHC-nya masih belum bisa langsung aktif gitu. Itu segmentasi yang dibiayai pusat daerah. Yang badan usaha itu didaftarkan oleh biasanya HRD. Oh, HRD. Ya, HRD-nya. 1 pintu. Dan yang mandiri itu yang ini yang biasanya banyak yang tidak masuk tadi ya, tidak masuk dalam segmentasi itu mandiri. Mandiri ini idealnya mereka yang mampu bayar iuran, Mbak Bila ya. Jadi yang mampu bayar iuran sesuai dengan kelas 3, kelas 2 atau kelas 1. Kelas 3 35.000, kelas 2 100.000 dan kelas 1 150.000. Channelnya banyak sekali itu daftar. Udah nggak zaman lah kantor. Kantor harus sepi, Mbak Bila. Kantor harus sepi ya? Iya, MPP yang kontak fisik harus sepi. Kita bisa daftar sambil ngopi, sambil podcast ini juga bisa daftar nanti ya. Atau sambil di rumah ngomong anak gitu. Via banyak channel gitu, yang pasti ada mobil JKN, ada Pandawa yang selama ini banyak termanfaatkan ya. Saya datang ke kantor, saya mobil JKN itu yang aplikasinya dari Android. Betul. Ya, mobil JKN, dan yang kedua Pandawa itu dari WA 081 0811 165 0818 165 165. Jadi kalau ingat 0818 165 165. Itu. Betul ya? Betul.
Oke, ini kita cek terlebih dahulu Ya, ya, biar Sobat Suara Merdeka juga tidak salah untuk mencatat nomornya oke, ya, Pak siap, ya. siap, siap, Jadi siap. tadi ada aplikasi mobile JKN. Ini biasanya banyak banget ini yang pakai mobile JKN ya Pak ya untuk saat ini. Nah untuk yang nomor sendiri tadi ada berapa Pak nomornya? 08 118 08 118 165 165. Ayo enak mana? Lebih ingat mana? Oke, 08 118 165 165 165. 165. Oke, itu baru benar itu ya. Ya. Biar keingat terus. Itu juga untuk Iya, ini tuh ya, Pak. dan itu SLA-nya maksimal 1 hari layanan Mbak Bella ya. Tapi untuk yang apa ya, kebutuhannya mendadak, cepat dan sebagainya, bisa langsung ke kantor. Demikian juga layanan-layanan kami ada di MPP, ada di BPJS online yang via Zoom ya. Kita ada di daerah-daerah Bumiayu kita ada karena Bumiayu jauh Mbak Bella. Atau kanal-kanal yang lain yang bisa diakses. Tapi saya sebut yang 3 itu aja yang prioritas ya. Mobil JKN, Pandawa, dan satunya BPJS online yang saat ini kita optimalkan. Itu jadi kalau di Bumiayu itu nggak perlu lagi ke kantor. Jauh-jauh Iya, gitu ya, Pak ya. bisa online, nanti di sana buka laptop, terhubung dengan petugas kami proses. Itu untuk kemudahan layanan. Itu untuk kemudahan layanan. Layanan pendaftaran Layanan khususnya. pendaftaran. Untuk layanan fasilitas kesehatan juga beda lagi. Untuk Bila. layanan ini coba Pak. Fasilitas fasilitasnya. kesehatan ya. Iya. Ini saya sambil buka-buka biar saya paripurna dalam banget menyampaikan ya. fasilitasnya Oke. ini, layanan apa aja. Oke. Fasilitas kesehatan kan terbagi dalam 2 besar ya. Tingkat pertama lanjutan. Tingkat pertama itu ada puskesmas, DPP, dokter gigi, klinik. Ya. Untuk lanjutan ada klinik utama, ada rumah sakit. Dan di Tegal ini ada 31 paskes lanjutan yang kerjasama. Ya. Dan Mbak Bella ayo coba. Mbak Bella tebak anggaran saya untuk membayari vaskes tahun ini berapa ya? Waduh, anggaran tahun ini ya Pak? Iya, tahun ini. Sekitar 3M ya? 3M. Banyak banget ya? 3M itu Atau kecil banget. Oh, gitu. 3M kecil banget ya Pak? Saya Kecilan berarti. alokasi untuk membayar rumah sakit itu saya 1,8 triliun. Pak. Ya. Cuma di sini aja Pak? Cuma di kantor cabang Tegal, 3 kabupaten. 1,8 triliun. Jadi itu 1.811 miliar. 1,8 sekian. Itu lumayan besar ya. Kalau APBD lagi sih ya Pak. Sudah besar itu. Dan itu untuk apa? Untuk menjamin akses. Bagaimana warga di 3 kabupaten itu mendapatkan layanan terbaik. Jangan sampai uang yang kita bayarkan dan sebesar itu masyarakat tidak mendapatkan layanan yang terbaik. Gitu. Jadi ada sesuatu apa di kami. Kami ingin mengontrol bahwa kemudahan, ya kita kan punya tagline 3, Mbak Bella. Mudah, cepat, setara untuk layanan. Mudah, cepat, setara. Ya. Mudah itu bagaimana kita mudah akses, itu ada antrian online ya. Jadi kita daftar ke rumah sakit itu bisa online via mobil JKN tadi. Itu ada beberapa rumah sakit yang sudah bagus ya. Mitra Siaga di Keramat itu udah bagus ya. Harapan Anda ini sudah bagus, terus sudah sekitar 40% yang daftar rawat jalan itu pakai HP. Ya. Cepat itu karena tadi ya, jadi cepat itu kalau online kan pasien itu tidak datang pagi-pagi tuh atau apa antri sandal dulu ya jam subuh datang. Iya. Saya mengalami itu. Oh gitu. Iya. Sandalnya merek apa dulu? Sandalnya Swallow sih Pak. Soalnya biar nggak diambil kan. Karena kan antri gitu kan. Tahu gitu saya ngecup sandalnya dulu kalau. Gitu. Itu. Jadi itu cepat itu datang pas di jam yang ditentukan di aplikasi itu, terus diperiksa dokter. Kita ada SLA. Dari daftar sampai dengan ambil obat itu 2 jam. Ya kita pantau bersama-sama. Walaupun ya ada yang melebihi biasanya di waktu pengambilan obat. Ya itu inovasi kami. Dan setara, ini yang saya tekankan, tidak ada perbedaan antara pasien umum dengan pasien BPJS. Tidak ada bilang kalau
Pasien umum kamarnya ada, BPJS nggak ada. Pasien umum obatnya ada, BPJS-nya nggak ada. Pasien umum operasi, jadwal operasi 3 minggu, BPJS sebulan, ya. Atau ya obat-obat lain yang itu. Atau yang paling banyak di masyarakat, Mbak Bella, data BPJS tolong dinontek. Nah, itu banyak banget ya. Ini orang sakit ya kalau misal dirawat inap ini 3 hari doang ini kudu pulang soalnya BPJS-nya cuma 3 hari ini Pak. Itu Gimana sebetulnya itu Pak? ya itu gini Mbak Bella. Sebetulnya kita membayar itu kan paket ya, CBGs, case based group. Orang tipes ya, mau 5 hari, mau 10 hari itu kan ada hitungannya ya. Rata-rata kasus tipes itu 4 hari gitu ya. Kan ada yang tipes itu hanya 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Tapi itu di rata-rata menjadi biayanya katakanlah 4 juta. Itu untuk semua kasus tipes dari yang rawat inapnya pendek sampai dengan panjang. Jadi nggak ada itu 3 hari. Jadi saya sampaikan kepada sobat ya, ini kok belepotan saya. Sobat Suara Merdeka, kalau ada diskriminasi yang saya sebutkan tadi, ya mulai 1, kamar nggak ada untuk BPJS, obat nggak ada, lab bayar sendiri, ya. Terus tadi di jatah 3 hari, sampaikan kami lewat kanal-kanal laporan. Ada BPJS 1, ada via mobil JKN, atau bisa datang lagi ke petugas kami yang ada di rumah sakit, itu ada nomor HP-nya semua, Mbak Mel. Namanya petugas BPJS 1. BPJS siap membantu. BPJS siap membantu. Berarti bisa langsung ya Pak? Bisa sampaikan dengan evidence yang jelas ya. Kami ada kontrak dengan rumah sakit ya, termasuk itu. Kalau evidence-nya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, ya kami akan menindaklanjuti itu sesuai dengan kontrak kami dengan rumah sakit ya. Dari SP pertama, SP kedua kalau berlanjut, SP ketiga sampai dengan pemutusan kerjasama. Bagi fasilitas kesehatan yang terbukti tadi itu, membedakan pasien BPJS non BPJS atau ada iur biaya di luar ketentuan. Ini iur biaya di luar ketentuan ya. Komitmen saya, janji saya, bilangnya obatnya nggak ada. Kalau mau bagus beli sendiri, labnya nggak ada, tindakan nambah sekian. Intinya Mbak Bella, kalau sudah sesuai dengan kelas, tidak ada biaya tambahan. Kecuali dengan kelas ini ya, sesuai dengan kelas. Mbak Bella tadi milih kelas 1 gitu. Sesuai dengan kelas 1, tidak ada biaya. Sesuai indikasi medis. Ya, kita jamin. Itu, aku ngopi. Ini kita sambil minum ya, Sobat Suara Merdeka, biar nggak tegang lah, biar nggak nervous gitu ya, biar kita santai. Oke, lalu untuk tadi Pak, kita terkait Fasiankes ya Pak ya, itu untuk tiap tahun bertambah nggak Pak? Fasiankes ada 2 ya. Kalau Fasiankes itu ada primer ya, tingkat pertama, ada tingkat lanjutan ya Mbak Bella. Kalau yang pertama itu kita jumlahnya, kalau di Tegal saya kurang itu ya, nanti saya update ya. Tapi intinya untuk fasilitas kesehatan kita cukup ya. Ya, ada puskesmas tadi ya, ada dokter gigi, ada klinik untuk vaskes tingkat pertama. Tapi masyarakat itu sebetulnya yang dampaknya luar biasa terhadap kepuasan peserta itu di fasilitas kesehatan rujukan ya. Kalau di kita, saya ingat karena rujukan ini berbiaya besar ya, jumlahnya 31 kalau nggak salah di Tegal ya. Nanti kalau salah nanti saya ralat. Intinya untuk bulan ini, di bulan Juni, saya tambah 2 fasilitas rujukan ya. Rumah sakit Mitra Keluarga Slawi ya, yang bagus itu di Jalan Procot kalau nggak salah itu. Jadi jalan ya. Sama rumah sakit Klinik Utama Jatinegara. Klinik Utama Jatinegara itu karena lokasinya yang jauh dari mana-mana ya, di sini ada miliknya PKU Muhammadiyah gitu. Jadi kalau ada vaskes yang bekerja sama gitu. Intinya kita menjamin bahwa
tidak ada masyarakat yang tadi ya masuk terus bednya nggak cukup dan sebagainya. Kita tambah sesuai analisa perluasan fasilitas kesehatan Mbak Bila bersama Dinas Kesehatan setempat. Oke, baik. Nah, untuk terbaru ini, Pak, apakah ada program yang masih atau lagi disosialisasikan ke Sobat Suara Merdeka atau masyarakat luas gitu, Pak, terkait JKN? Oke ya, di samping tadi ya program dan janji layanan kami. Sebelum program saya sebutkan janji layanan karena Janji ya layanan. janji layanan untuk tadi karena fasilitas kesehatan. Jadi Sobat Suara Merdeka, pada saat mengakses fasilitas kesehatan baik rumah sakit maupun fasilitas kesehatan tingkat pertama itu cukup menunjukkan KTP, pakai NIK. Ya. Pakai NIK. Iya, NIK, nomor induk kependudukan. Ya. Atau kalau kita lihat ya di KTP itulah. Tidak perlu bawa fisik BPJS Kesehatan ya. Yang kedua, dipastikan fasilitas kesehatan tidak meminta fotokopi Mbak Mila. Kalau ingat dulu ya, masuk Askes dulu zaman dulu, fotokopinya udah ada fotokopi di depan rumah sakit itu. 20 lembar, Iya, ditaruh betul. sana-sana gitu kan Mbak Bila. Sekarang itu kita pastikan nggak ada fotokopi. Kalau ada fasilitas kesehatan yang masih minta fotokopi, sampaikan kami. Kami akan menertibkannya. Ya. Itu udah nggak ada ya yang fotokopi kayak gitu Nggak ya? ada. Fotokopi KTP, Nggak fotokopi ada. kartunya juga, Mm-mm. fotokopi ini itu. Sudah nggak ada, fotokopi nggak ada. Oke. Ya. Selanjutnya yang sudah saya sampaikan tadi itu, tidak ada biaya tambahan apabila sudah sesuai dengan prosedur dan haknya, hak rawat. Baik ya, untuk fasilitas kesehatan saya sampaikan yang tingkat pertama, itu yang di luar wilayah ya. Biasanya kan gini, Mbak Bella rumahnya di Tegal, habis itu main ke Semarang. Di sana dilalah sakit gitu. Maka Mbak Bella bisa mengakses FKTP, Vaskes tingkat pertama, di Semarang yang terdekat, gitu, tanpa ada iur biaya dan Vaskes tersebut wajib menerima ya. Janji layanan selanjutnya itu obat. Selama ini kan obatnya nggak ada dan sebagainya. Ya. Pasien disuruh cari sendiri obat ini. Gitu. Wah, nggak tercover. Iya, nggak tercover. Gitu. Itu sampaikan. Itu karena itu diperjanjikan dalam kerjasama dan itu ditempel di dalam maklumat layanan di rumah sakit ya. Janji layanan namanya. Ya. Terus tadi terakhir ya, tanpa perbedaan antara umum BPJS dan khusus untuk vaskes lanjutan ada satu lagi, tidak ada batasan rawat inap yang tadi yang 3 hari, 5 hari. Iya, gitu ya. Jatah BPJS entek akhirnya dipulangkan gitu. Sampaikan kami kalau ada hal demikian. Kalau misal masih rawat intensif terus 3 hari jatahnya dipulangkan gimana ya di rumah ya Pak? Mesakno Mbak Bella. Berarti sekarang udah nggak ada yang kayak gitu ya? Oke, nggak ada. Saya lanjut pertanyaan tadi Mbak Bella Ya, yang program terbaru. Karena di wilayah Tegal ini ya, KC Tegal, Brebes, kota dan kota Tegal dan kabupaten kan banyak badan usaha. Badan usaha itu pabrik-pabrik lah yang mendaftarkannya. Kalau secara segmentasi itu 18% dari total cakupan BPJS itu dari pekerja penerima upah ya. 4%-nya dari PNS dan 14%-nya itu dari badan usaha Mbak Bella. Jadi 4% PNS, 14%-nya badan usaha. Iya, itu PPUPN ya, pekerja penerima upah penyelenggara negara dan yang badan usaha itu sekitar 14%. Karena porsinya besar itu, iurannya itu terbagi 2. Iurannya terbagi 2. 1% dari pekerja hitungannya apa? Ya yang diterima. Minimal UMP, ya upah minimal provinsi atau upah minimal kabupaten kota kalau ada. Ya. Dan 4%-nya dari pemberi kerja. Pemberi kerja itu yang membayar 4% untuk 5 anggota keluarga. 5 anggota keluarga. Ya. Istri dan suami yang sah, itu ada kata-kata sahnya ya. Ada kata-kata sahnya ya. Ya. Ya saya hanya menyampaikan. Ini ya, ya. Ya itu di dalam undang-undang demikian. Istri atau suami yang sah dengan 3 orang anak maksimal. Jadi kalau bujang sendiri
teman-teman Suara Merdeka, sobat Suara Merdeka masih bujang, ya sama. Antara bujang satu orang dengan punya istri, punya 3 orang anak, itu iurannya sama. Tetap Iurannya sama. sama. Berarti nggak dikurangin ya? Karena masih Enggak. sendiri gitu. Oh, dikurangin. Nah, sama Enggak itu ya? subsidi Mbak Bila ya. Jadi yang itu, jadi untuk 5 orang anggota, 5 orang peserta, suami, istri, 3 orang anak. Jadi pekerjanya 1, istri 1, anak 3, 5. Bagaimana kalau Lebih ini ya. lebih dari 5? Gitu. Ada anak keempat, Keempat, ya. kelima. Ada bapak yang dalam satu kakak, ya. Katakanlah masih bujang gitu, masih masuk sendirian, belum menikah. Itu kan biasanya ada dalam satu kakak, orang tua. Ya. Orang tuanya atau anak ke-4 ya, itu bisa menjadi keluarga tambahan dari pekerja tersebut. Keluarga tambahan. Iya, keluarga tambahan. Di dalam kami namanya keluarga tambahan, dan iurannya itu 1% dari tadi, ya, total upah yang diterima. 1%-nya. 1%. Jadi minim 1% dari upah disesuaikan dengan yang bersangkutan kelas berapa. Kan ada batasan ya, maksimal kelas 1 itu 4 juta, ya, batas bawahnya. Jadi kalau upahnya itu 4 juta sekian, maka kelas 1, ya. Kalau di bawah 4 juta sampai dengan UMP atau UMK itu kelas 2. Nah, jadi itu hitungannya lebih rendah daripada kalau kita bayar mandiri, ya. Mandiri itu kelas 1 kan 150. 150, betul. Ya, kelas 2 100. Kalau 1% itu, kalau saya hitung UMK 2024 ya, Kota Tegal itu 2 juta sekian, Kabupaten Tegal 2 juta sekian juga, paling ya, Brebes juga 2 juta sekian, maka ya, kalau kita lihat 1%-nya, itu, kalau kita kelas 2 tadi ya, kita patokannya kelas 2, itu hanya sebesar 22.000 sekian. 22.000. Iya, 1%. 1%-nya. 22.000. Kalau kelas 2 yang mandiri tadi berapa? 100.000. Dengan benefit yang sama. Ini sebetulnya benefit yang luar biasa lah bagi teman-teman pekerja. Kalau ada orang tua yang masih dalam satu kakak ya, belum punya JKN, yang selama ini daftar mandiri, bisa dialihkan menjadi keluarga tambahan untuk pekerja badan usaha. Gitu. Oke. Lalu untuk tadi kan bisa dialihkan. Ya. Nah, untuk pengalihan itu harus datang ke kantor atau bisa lewat yang tadi mobile JKN? Oke. Untuk pengaliannya itu biasanya 1 pintu. Untuk badan usaha ini khusus ya. 1 pintu dari HRD badan usaha. Langsung. Ya. Karena yang memotong dan menyetor iuran nanti adalah HRD. Ya. Tapi via 1 aplikasi kita ada namanya aplikasi EDABU ya, elektronik data pendaftaran badan usaha. EDABU. Nah, untuk tadi kan tantangan tersendirinya nih Pak, kan ini kan sudah sosialisasi nih, atau lagi sosialisasi nih pengembaraan. Ini 1% nih dari penambahan, ini tantangan tersendirinya. Kami sudah ngobrol sama HRD besar ya, gitu. Tantangan sendiri, sebenarnya tantangannya ada 2 ya semuanya. Kalau kita bayar di luar dari yang wajib ya, itu ada 2 Pak. Kemampuan dan kemauan, baik yang mandiri ya. Kemampuan dan kemauan. Ability dan satunya apa ya? Ability itu kemampuan gitu. Satunya kemauan ya. Ada yang gajinya itu sudah nggak, bayar satunya itu udah nggak cukup ya, 1%-nya itu. Termasuk juga yang mandiri gitu. Karena udah nggak cukup, makanya itu sebenarnya nggak mampu, tapi itu tergantung skala prioritas lah kalau menurut saya. Dan kadang-kadang kemauan. Ada orang yang merasa masih sehat, Mbak Bella ya, merasa program ini saya belum butuh, belum sakit ya. Akhirnya itu menunda dulu untuk menjadi peserta dari BPJS Kesehatan. Itu Mbak Bella. 2 itu dimanapun, kemampuan dan kemauan. Walaupun kemampuan itu menurut saya ya pribadi itu adalah skala prioritas saja.
Orang kalau mau beli pulsa itu mampu-mampu aja ya. Dan orang kalau mau beli rokok juga mampu-mampu aja gitu. Ayo. Ya, pulsa dan rokok itu belanja yang lumayan luar Gimana biasa Sobat Suara besar. Merdeka ini Itu. agar tersadarkan ini ya Pak ya. Iya. Dan iuran JKN itu kalau dibandingkan dengan ya kita kan harus apple to apple ya membandingkan karena masyarakat ya itu nggak tahu layaknya iuran itu berapa sih gitu. Di luar negeri itu luar biasa besar ya. Dan penyelenggaraan jaminan sosial yang seluruhnya itu apa ya, Indonesia luar biasa lah. Coba bayangkan aja mulai 2014 ya awal sampai dengan sekarang. Sekarang itu sudah 95 lebih. Ya, 96-an lah. Dari total penduduk Indonesia itu sudah tercover BPJS Kesehatan. Begitu mudahnya ya. Rumah sakit dari desa dan sebagainya itu ke akses layanan. Bila mau kanker, mau HD, mau apa. Sekali-sekali kita kunjungan lah live ke rumah sakit. Begitu bermanfaatnya, ayo coba sebutkan. Salah satu program yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas Indonesia. Salah program apa? JKN. Gotong royong yang paling terlihat apa? JKN. Ya orang yang bayar iuran itu ya, yang nggak sakit. Itu kan diberikan, dihibahkan, digotong royongkan kepada siapa? Yang sakit. Iya, itu. Dan ini benar-benar mulia ya kalau saya bukannya sekedar kinerja BPJS atau apa, tapi manfaatnya. Kita bayangkan ya orang dulu yang cancer, HD, kalau nggak ada JKN, ya udah dibiarin sampai yang bersangkutan lebih parah dan sebagainya. Tapi sekarang, gitu, sekali-sekali kita ke HD ya, HD itu hemodialisa, orang cuci darah. Betapa terenyuhnya saya melihat itu. Manfaat dari program ini yang benar-benar dirasakan oleh warga Indonesia. Disitulah hadirnya negara. Gotong royong dan semua JKN. Dan alokasi anggarannya besar banget. Gitu, Mbak. Untuk wilayahnya aja tadi 1,8 triliun. Itu 1.800 berapa gitu lebih lah. 1.811an ingat saya ya. Itu kalau dimasukin apa ya, truk itu berapa truk ya? Saya nggak paham. Dan itu benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Bagaimana tadi mereka yang cancer, mereka yang HD dan sebagainya. Gitu. Kali-kali nanti kita live di rumah sakit. Oh boleh. Ini kapan ya? Ya, kemudahan layanan, bagaimana testimoni ya, testimoni langsung gitu. Memang program ini saya nggak itu ya, nggak memungkiri. Ada 1-2 yang nggak sesuai ya. Masih ada iur biaya, masih ada diskriminasi. Saya nggak menutup itu ada. Tapi yang puas dan sebagainya itu luar biasa besar. Itu kan anomali 1, 2, 3. Tapi itu di blow up. Sekali-sekali kita langsung live dengarkan pasien kita yang di rumah sakit bagaimana testimoninya terhadap pelayanan. Ya, langsung. Bagaimana dulu, bagaimana sekarang, Mbak Bila. Boleh. Lalu untuk di Tegal sendiri nih Pak, atau dari BPJS Kesehatan cabang Tegal, untuk Kota Tegal sendiri apakah sudah banyak yang menerima atau ikut? Oke. PPUBU di Tegal itu untuk 1% ya, saya fokus yang 1%. Tapi secara kepesertaan di Tegal dan di Brebes itu sudah UHC yang non cut off. Non cut off itu apa? Masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah ya, yang mau kelas 3 yang dibiayai tadi pemerintah daerah itu bisa langsung aktif pada saat didaftarkan. Jadi nggak nunggu 14 hari ya. Langsung aktif ya. Langsung aktif. Itulah kemudian akses yang luar biasa. Benefit dari UHC. Itu ada di Kota Tegal. Ya, Kota Tegal yang paling settle. Karena Pemkot Tegal, terima kasih Pak PJ ya, Pak Sekda ya, Tegal, Pak Agus, mendaftarkan hampir 30% penduduknya di tadi Mandiri kelas 3. Untuk menjamin apa? Yang tadi, walaupun sudah 98% ya terdaftar, tapi masih ada yang belum punya. Biasanya ya, satu, warga baru ya, yang baru masuk ya, atau yang peserta dinonaktifkan ya dari PBIJK, bantuan iuran di TKS, dan yang ketiga adalah peserta mandiri yang tidak mampu bayar iuran. Yaitu alihnya kemana biasanya? Ke tadi kelas 3 yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Itu ya. Terus tadi untuk yang 1% ini kami pada proses
masih pendekatan kepada badan-badan usaha besar melalui bersama Disnaker ya. Semoga lah tahun ini. Agar apa ya? Tadi itu yang dibayar pemerintah daerah itu semakin kecil. Karena sebetulnya berjalannya program ini adalah tadi kesadaran masyarakat untuk membiayai iurannya sendiri. Kalau ikut anaknya jadi pegawai itu kan iurannya lebih kecil daripada mandiri, Mbak Bila. Itu sih. Oke, baik gitu ya Pak. Lalu untuk peserta JKN sendiri yang saat ini mungkin didaftarkan sekarang gitu ya Pak, apakah memang harus diharuskan untuk mungkin periksa di RSUD gitu Pak? Kan kalau misal dulu kan BPJS di mana ini harus periksanya di kami gitu ini Pak. Gimana nih? Kalau kan beredar di masyarakat kan sekarang kalau misal periksa itu nggak bisa nih di rumah sakit yang swasta. Gimana nih Pak? Tanggapannya ini Pak? Itu baru tahun ini ya. Ini khusus Kota Tegal. Ya, Mbak Bila ini update ya. Update. Khusus Kota Tegal yang dibiayai oleh pemerintah Kota Tegal melalui anggaran APBD Kota Tegal itu wajib di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Ya, pemerintah Kota Tegal. Kenapa demikian? Ini siklus ya sebetulnya ya. Ada iuran, ada jaminan, ada pembayaran. Karena yang membiayai Kota Tegal diharapkan yang ini apa ya, perputaran siklusnya itu nggak kemana-mana, gitu loh. Dan itu pilihan ya, masyarakat Kota Tegal yang nggak mau ya silahkan mengundurkan diri dari yang dibiayai Kota Tegal. Iya, karena yang bayari itu berhak menentukan kemana. Nah itu diatur dalam peraturan bupati ya, dan kami dukung itu ya. Tapi itu dikecualikan dalam banyak hal, bilang nggak kaku ya. Biasanya gawat darurat yang sudah masuk ke rumah sakit swasta ya, masa terus swasta terus pindah ke pemerintah ya enggak lah. Ya. Ini dipindah dulu ini harusnya. Atau yang sudah terjadwal operasi atau tindakan di rumah sakit swasta dan itu belum ada di rumah sakit daerah, itu enggak akanlah dialihkan. Itu kita sudah sepakati. Jadi semoga pengalihan ini tetap menjamin akses dari segi kenyamanan dan keamanan pasien, Mbak Bila. Berarti memang kalau yang dibiayai oleh pemerintah memang sudah ada persyaratannya tersendiri seperti itu. Iya, di vaskes milik pemerintah. Oke, baik. Lalu kembali ke tadi PPUBU nih Pak. Kan tadi kan untuk yang 1% ini, iuran 1% itu kan memang lebih murah tadi katanya kan daripada misal iuran mandiri dan lain sebagainya. Itu apakah ada perbedaan dari cakupan perlindungan kesehatannya atau sama aja ini Pak? Karena kan tadi katanya wah ini bisa lebih murah ini daripada mandiri nih. Oke. Saya jawab secara umum ya. Bukan hanya itu. Sebenarnya benefit itu ada dua. Benefit yang terkait dengan fasilitas indikasi medis layanan kesehatan ya Mbak Bila ya. Itu sama antara yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang membedakan itu benefit manfaat non medis. Bahasa Jawa aja, bahasa Inggris. Manfaat non medis itu manfaat kelas rawat. Itu aja yang membedakan. Kalau lain-lain itu sama. Kalau operasi kelas 3 juga standarnya sama ya, nggak mungkin kalau kelas 3 itu terus katernya yang nggak tajam juga nggak mungkin ya. Jadi semua sama untuk standar medisnya ya. Dan itu hanya untuk rawat inap aja Mbak Bila. Kalau rawat jalan maupun di FKTP itu nggak membedakan ini kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Semua sama. Jadi untuk cakupannya sama semua ya? Sama, kecuali kelas rawat ya. Kecuali kelas rawat. Itu sesuai dengan tadi, itu manfaat non medis ya kelas rawat itu. Mungkin yang paling rame sekarang itu kelas rawat inap standar ya, kalau kita ngomongin kelas rawat. Nanti mungkin kita di selanjutnya aja kita ngobrolin. Selanjutnya aja diobrolin lagi. Ini sebelum ini kita closing ini, karena habis ini Pak Johari ada kegiatan yang lain, karena beliau ini sangat sibuk sama Pak Suara Merdeka. Ini ada yang ingin disampaikan lagi mungkin Pak Johari terkait PPUBU? Oke, sekali lagi ya, bukan hanya sebatas PPUBU, tapi semua sobat Suara Merdeka yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN atau peserta BPJS Kesehatan, apabila pada saat akses layanan kesehatan ada sesuatu yang kiranya tidak sesuai ya,
banyak kanal-kanal ya atau saluran-saluran pelaporan tadi. Bisa via mobil JKN atau call center 08 bukan itu. 1.500 400 ya. Oh ya, sekarang udah ganti 165. Apa itu dulu? 165 ya. Bisa call center 165 atau petugas yang ada di rumah sakit ya. Ya. Dan tadi bantu kawal kami untuk janji layanan tadi. KTP, NIK, tanpa fotokopi, tanpa diskriminasi, tanpa batasan hari rawat inap, tanpa iur biaya apabila sesuai kelas, sampaikan ke kami. Bantu saya untuk memastikan layanan itu sesuai dengan yang diperjanjikan fasilitas kesehatan kepada kepada kami. Karena kami ingin menjamin bahwa layanan yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan mudah, cepat, dan setara. Dan terakhir ya, mohon untuk yang peserta mandiri rutin bayar iuran setiap tanggal 10. Itu penting karena itu bagian dari siklus ya, bagian dari siklus bagaimana iuran itu ada untuk membiayai layanan kesehatan, Mbak. Nah, sudah Pak Johari, ada yang ingin disampaikan lagi mungkin atau di-keep lagi untuk mungkin nanti part 2 gitu ya. Kalau misalnya kami lanjut part 2 ini. Ya, sementara cukup lah. Dan Sementara. saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Suara Merdeka yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan dan semoga tetap sehat. Amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Johari Siap, untuk makasih. sharing informasinya. Siap. Ini ya. Makasih kopinya juga. Sama-sama Pak Johari. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, bisa sharing bareng, ngobrol bareng ya Pak Oke, ya. dengan senang hati, Mbak. Terkait program-program apa lagi Siap. nih yang ada di BPJS Kesehatan. Siap. Atau mungkin yang tadi yang disampaikan Pak Johari kita live langsung ini ya, mendengarkan. Iya, nanti kita langsung live di pesertanya fasilitas ini ya. kesehatan. Bagaimana antriannya di pendaftaran, bagaimana di poli, bagaimana di obat, nanti kita live. Yang benar-benar itu real bahwa ini loh yang diperjanjikan oleh fasilitas kesehatan kepada kami yang saya jaminkan kepada peserta JKN. Baik, Pak. Boleh. Sekarang nanti kita atur jadwalnya. Tim dicatat ya, tim ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Johari. Siap, Semoga kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat ya, Pak ya. Semoga ada kesempatannya. Terima kasih dan selamat melanjutkan kegiatannya Pak Johari. Matur nuwun Mbak Bella. Dan untuk Sobat Suara Merdeka, terima kasih sudah menonton podcast pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.